Tuhan ingin ingatkan bahwa kalau kita bawa sesuatu kepada Tuhan, kita sedang membawa apa yang Tuhan miliki. Nah, ini kan jelas berarti tidak ada sesuatu yang kita miliki. Tetapi kadang-kadang kita berpikir bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Wah, kalau saya bawa ini sekarang, pasti Tuhan senang. Ibadah itu sebenarnya adalah apa? Relasi. Bawa semua beban kita kepada Tuhan. Curhatkan itu di hadapan Tuhan. Sampaikan dalam doa-doa kita. Itulah ibadah yang Tuhan mau. Artinya ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang mengakui bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Sangat senang boleh berjumpa lagi dengan saudara di program Terang Warta Rohani. Tentunya masih di YTWR Channel. Dan saya tahu bahwa melalui ruang ini, kita bersama-sama akan belajar, bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita datang ke gereja, kita merasa seringkali kita berpikir, puji Tuhan ya, saya sudah ibadah hari ini. Kita merasa sudah senang. Ya pastilah kita senang. Kita sudah beribadah kepada Tuhan ya dengan masing-masing di gereja kita dengan liturgi yang berbeda-beda. Itu tidak jadi masalah. Tetapi kita sudah datang ke gereja untuk apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah menyanyi, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan dan sebagainya. Kemudian kita keluar dari gereja dan ada rasa tenang. Ya betul ya, ada rasa senang, nyaman. Kenapa? Hari ini saya sudah ibadah kepada Tuhan. Itu saya kira perasaan-perasaan yang baik. Itu satu cara kita bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kitab suci juga mengingatkan kita, jangan kita memiliki kebiasaan untuk meninggalkan persekutuan, begitu ya. Artinya sebisa kita ikuti ibadah-ibadah di mana kita memang bergereja. Kita ikut di gereja, kemudian persekutuan dan sebagainya. Itu sesuatu yang akan membangun iman kita. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang apa sih ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan berarti apa yang kita lakukan di gereja itu tidak diinginkan. Itu hal yang lain. Itu sebuah kewajiban kita untuk kita beribadah dan sebagainya, datang ke gereja di mana kita bergereja. Tetapi saya mengajak sekarang dalam sudut pandang Alkitab, ibadah yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, yuk buka Alkitab saudara, buka di dalam Mazmur 50. Ya, bisa dicari di Mazmur 50 ya. Baik itu di Alkitab cetakan atau elektronik. Sudah ketemu belum? Ya, saya lihat sudah mulai lihat juga ya. Bisa ketemu. Ya, saya akan baca untuk kita apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Dikatakan begini saudara. Dari ayat 8. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Enggak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, ya, enggak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Nah, ini pertanyaan. Atau darah kambing jantankah aku minum? Ini semacam semacam Tuhan itu berdialog lah kepada umatnya. Kalau aku lapar ya aku nggak memberitahu. Bukan berarti Tuhan lapar. Artinya Tuhan nggak butuh semuanya. Karena dikatakan daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Karena manusia biasanya makan daging. Tetapi Tuhan tidak makan daging saudara. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dikatakan semua yang ada itu aku yang ciptakan. Itu punya saya semuanya. Enggak perlulah kamu bawa kepada saya. Loh, yang dibawa yang punya Tuhan juga yang dibawa kepada Tuhan, itu maksudnya. Jadi kalau kita bawa sesuatu kepada Tuhan, kan milik Tuhan juga dibawa kepada Tuhan. Tuhan ingin ingatkan bahwa kalau kita bawa sesuatu kepada Tuhan, kita sedang membawa apa yang Tuhan miliki.
Nah, ini kan jelas berarti tidak ada sesuatu yang kita miliki. Makanya di ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sangat jelas di sini ya. Saudara, ibadah kadang-kadang dimaknai sebagai serangkaian seremonial. Ada urutannya, pembukaan, dan ada penutup. Betul ya? Ada pembukaan, mungkin ada pujian, penyembahan, ada pembacaan kitab-kitab suci. Itu yang disebut dengan seremonial. Ada liturgi, ada tata ibadah yang dibuat. Itu baik, supaya nggak kacau balau. Tetapi, ingat, bukan di situ inti dari ibadah. Itu hanya liturgi mengatur agar semuanya jalan dengan baik. Misalnya yang mimpin acara pujian, dia koordinasi juga dengan pemain musik, pujian apa yang akan dipakai, dan mereka latihan. Supaya apa, ketika terjadi ibadah, misalnya hari Minggu begitu, semuanya tertata dengan baik. Ya. Kemudian bagian sound system, kemudian yang operator dari LCD dan sebagainya itu juga ditata, sehingga kapan keluar apa itu juga ditata dengan baik. Itu manajemennya ada, supaya orang menikmati semua dengan baik. Tapi ingat saudara, bukan itu sebenarnya inti dari ibadah itu. Karena apa? Tadi sudah disebutkan bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan dari segala apa yang kita kerjakan. Tetapi kadang-kadang kita berpikir bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Wah, kalau saya bawa ini sekarang, pasti Tuhan senang. Dulu saudara, umat Israel selalu bawa apa? Lembu. Bawa kambing, bawa apa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Disebut dengan korban. Bahkan itu dibakar. Tuhan bilang, itu selalu kamu buat. Itu kamu bawa kambing, bawa lembu, bawa sapi, dan semua itu. Dia bilang, loh itu kan punya saya juga itu. Kamu bawa burung. Ya, misalnya kalau dalam ibadah Israel itu ada juga burung yang dibawa ya. Untuk apa? Dipersembahkan bagi orang yang tidak mampu, dia bawa burung. Merpati. Dia bawa burung apa? Tekuku dan sebagainya. Dia dikatakan di sana, dia nggak mempersembahkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dia mempersembahkan sesuatu, itu semuanya adalah apa? Milik Tuhan. Jadi kalau begitu sebenarnya saudara, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Tubuh kita? Ya tubuh kita juga milik Tuhan. Artinya Tuhan ingin kepada kita, ibadah itu sebenarnya adalah apa? Relasi hubungan saya dengan Tuhan. Makanya ketika ibadah di gereja, saudara, kalau saudara berpikir ketika ibadah begini, mohon maaf ya, kadang berpikir, aduh, nanti habis ini kita jalan-jalan kemana ya? Mulai berpikir, enggak konsentrasi. Lah, bagaimana kita ibadah? Kita kan sedang berbicara bersama Tuhan. Kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara melalui sabdanya. Artinya ada relasi kita dengan Sang Pencipta. Itu disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu bukan masalah kita bawa sesuatu gini, bawa sesuatu, persembahan kita bawa. Kalau zaman dulu orang bawa kambing, domba, mungkin sekarang bawa sayur-sayur dan sebagainya. Ya bolehlah itu dibawa semua sebagai bagian dari ibadah. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita semua adalah apa? Relasi kita dengan Tuhan. Nah sekarang coba kita perhatikan di sini. Mazmur 50 itu menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu bukan terletak kepada sesuatu yang kita bawa. Entahkah itu bawa kambing, entahkah itu bawa sesuatu materi dan sebagainya. Bahkan ada orang yang datang ke gereja, tidak jadi ke gereja. Aduh lupa bawa persembahan. Akhirnya tidak ke gereja. Dia pikir kalau tidak bawa persembahan berarti dia tidak boleh ibadah. Kan bukan di situ inti dari semua ibadah. Ibadah adalah relasi kita dengan Tuhan. Makanya di gereja dipersiapkan dengan baik, pujiannya dipersiapkan, sehingga kita betul-betul ada di dalam semua nuansa itu, perasaan kita terbawa, dan kita merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah ibadah. Dan itu bisa kita rasakan secara apa? Secara pribadi, saudara. Sehingga ibadah itu adalah relasi. Bahkan di dalam ayat 8 dikatakan, bukan karena kurban sembelihanmu, aku menghukum kamu atau menegur kamu. Bukan karena itu, bukan. Tetapi apa? Karena memang kamu tidak memiliki hubungan dengan saya. Kira-kira begitu ya.
Kamu tuh nggak punya relasi hubungan yang baik dengan saya. Kamu cuma bawa korban itu. Kamu anggap, oh sudah selesai. Bukan. Kamu melupakan saya. Kamu tidak mengikuti apa yang saya perintahkan. Bahkan kamu tidak pernah ingat kepada namaku. Kamu nggak pernah komunikasi dengan aku. Bahkan dikatakan di sini. Kan diajak sekarang umat itu apa? Berserulah kepadaku. Artinya apa? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur itu persembahkan kepada Tuhan. Bawa semua beban kita kepada Tuhan. Curhatkan itu di hadapan Tuhan. Sampaikan dalam doa-doa kita. Itulah ibadah yang Tuhan mau. Ucapan syukur itu. Bukan berarti saya mengajar di tempat ini, nggak mulai besok ya kita datang ke gereja nggak usah bawa persembahan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kalau kita membawa persembahan, itu sebagai apa? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan, terima kasih. Saya masih diberikan kesempatan bekerja. Saya masih hidup. Tuhan, aku nggak bisa bawa sesuatu kepada Engkau. Ini aku persembahkan kepada Engkau. Sebagai apa? Ucapan syukur. Bukan hanya semata-mata sebagai apa? Rutinitas saja. Makanya ketika saudara datang ke gereja, kemudian saudara memasukkan persembahan itu, maka sampaikan dengan hati yang senang, Tuhan saya bersyukur, masukkan persembahan itu. Itu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan dengan paksa. Makanya dikatakan diberi dengan sukarela, dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur. Sehingga dengan mengakui sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah hidup kita. Artinya ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang mengakui bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kita terlepas dari jangkauan tangan Tuhan. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Jadi ketika kita tinggalkan gini saudara, persembahkanlah syukur. Ketika kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, di saat yang sama, maka kita sedang mengakui bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Bahwa semua yang bisa saya bawa ke gereja, saya persembahkan ke gereja, kah dalam bentuk uang dan sebagainya, itu semua adalah milik Tuhan. Makanya dikatakan kita apa? Bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, dikatakan ayat 14, bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jadi ibadah juga bicara mengenai komitmen kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah ke gereja, bukan hanya karena saya, nanti kalau saya nggak ke gereja ini, nanti saya ditegur ya sama Pak Gembala, diingatkan oleh Pak Pendeta, dicari oleh majelis. Bukan di situ saudara. Tapi komitmen saya dengan Tuhan bahwa saya masih ingat kepada Tuhan. Saya masih ingin mencari Tuhan. Jadi sarananya melalui kita ibadah ke gereja. Atau kita ibadah pagi di rumah, ucapan syukur dengan keluarga. Atau secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Itulah komitmen saya dengan Tuhan. Jadi ketika bicara mengenai ibadah yang diinginkan oleh Tuhan, kita harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa ada bagian yang lain. Ibadah itu adalah apa? Komitmen saya dengan Tuhan. Jadi ada relasi. Saya punya komitmen dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan juga komit dengan kita. Dia menjaga, memelihara kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita. Maka kita komit kepada Tuhan dalam bentuk apa? Memuliakan Tuhan. Entahkah di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Itulah ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya orang bijak bilang begini. Ketika bekerja, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Artinya apa? Kita sedang komit kepada Tuhan. Saya masih bisa bekerja, itu berarti Tuhan masih mengizinkan saya menggunakan mulut saya, mata saya, tangan saya, pikiran saya, semuanya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itu yang disebut dengan apa? Ibadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita selalu beribadah kepada Tuhan. Mari persembahkan syukur kepada Tuhan. Dan tetap komit kepada Tuhan. Supaya ibadah yang kita persembahkan kepada Dia, entahkah secara pribadi di rumah, entahkah di persekutuan, entah di gereja, itu pada akhirnya
berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan tetap setia di channel YTWR Channel di program Terang Warta Rohani. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.